Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. 1, 2, 3. Avenu Shalom Alehem. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak kita untuk melihat dan menyaksikan ada sebuah pondok pesantren yang terbesar dan bahkan terkenal. Tiba-tiba pemimpin pondok pesantren tersebut yang menyanyikan lagu Israel atau lagu Yahudi. Bagi yang anti Israel pasti kejang-kejang dan tidak menerima apa yang dilakukan oleh pemimpin ini. Bukan karena beliau tidak tahu, bukan beliau tidak paham dan tidak mengerti pujian Yahudi tersebut, tetapi karena ia paham dan tahu bahwa lagu itu adalah lagu Israel atau Yahudi. Oleh sebab itu, jangan skip video ini supaya saudara dan saya tidak gagal paham untuk memahaminya. Inilah dia cuplikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Avenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri, karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Ya. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video seorang pemimpin pesantren yaitu Pak Panji Gumilang yang menghormati dan menghargai salam agama lain. Ia berkata, bukan hanya assalamualaikum saja, mari kita nyanyikan lagu Avenu Shalom Aleichem. Nah, tentu yang anti Israel pasti kepanasan dan kebakaran jenggot. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Itu dia teman-teman. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah
itu berkisah tentang Bani Israel. Lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben. Alhamdulillah. Nama Ruben ini menjadi nama yang familiar karena diambil oleh Ustadz Abdul Halim untuk memberikan nama pada cucunya. Sehingga cucu Syekh selalu menyebut nama Ruben karena seumur. Sehingga Ruben bergema di Masyikhah Az-Zaitun. Kemudian Simeon, anak kedua. Kita pasti tahu kalau kita cinta kepada Atletico Madrid, pelatihnya adalah Simeon. Tapi ini Simeon zaman ribuan tahun yang lalu. Kemudian Lewi. Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar. Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher. Kemudian Issachar. Kemudian Zabulon. Kemudian Yusuf. Kemudian Bin Yamin. Nama putra yang satu ini dinamakan Bin Yamin. Anak kanan. Karena membiasakan yang baik itu kanan. Tatkala lahir Binyamin ini, bundanya wafat, tapi dia hidup. Maka Israel menamakan putranya ini Binyamin, anak kanan. Ibundanya wafat melahirkan, putranya hidup dinamakan Binyamin. 12 cucu daripada Ishak, 12 cicit daripada Ibrahim, dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel. Yang kemudian bergerak. Karena tampil Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan Ishak, itu adalah di Kanaan, yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Saudara-saudara, kita juga harus membaca siapa putra daripada Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi. Karena keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran. Yang kedua namanya Yuksan. Yang ketiga namanya Medan. Yang keempat namanya Median. Yang kelima namanya Isbak. Yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim Median itu ada di Timur Tengah dan Medan ada di Indonesia. Untunglah
bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara. Dan Medan yang di sana, Bah, ini Medan, Bah. Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Nah, teman-teman, di cuplikan video tersebut seorang pemimpin pondok pesantren yang menurut saya adalah seseorang yang nasionalis, ya, yang memiliki wawasan yang sungguh luar biasa dan sungguh luas, ya, terkait dengan menghargai agama lain, ya. Berbeda dengan ustadz-ustadz kesiangan yang suka mengkafir-kafirkan yang tidak satu keyakinan dengannya. Bahkan orang yang satu keyakinan dengannya lalu berbeda paham dengan dia, pasti ia mengkafir-kafirkan orang tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Somad, ya, bahwa orang golongan imannya maka orang itu kafir. Nah, itulah ajaran-ajaran yang sebenarnya ajaran yang menyuruh orang untuk membenci orang lain, ya. Dan Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang ustadz dan seorang pemuka agama yang pada beberapa tahun yang lalu ia menghina salib yang merupakan simbol keyakinan dan iman saya. Jadi ajaran orang ini sudah tersebar luaskan, ya. Kalau saya lihat di video-video saya, komentar-komentar saudara-saudara saya non-Kristen, maka komentar-komentar mereka, kamu kafir kafir, kamu menuhankan manusia. Mengapa mereka seperti itu? Karena ajaran seperti ajaran Ustadz Abdul Somad menghina salib simbol iman saya. Nah, teman-teman, beliau juga Pak Panji Gumilang ini yang mengajak dan menghibau seluruh jemaat untuk mengucapkan dan menyanyikan lagu Hafenu Shalom Aleichem. Ya. Mengapa ia berkata bahwa itu sebagai penghormatan bagi mereka, saudara-saudara kita, wujud daripada penghormatan terhadap agama lain. Maka pemimpin pondok pesantren yang terbesar ini, toleransinya untuk menyanyikan lagu Hafenu Shalom Aleichem. Bukan hanya menyanyikan lagu Hafenu Shalom Aleichem, Pak Panji Gumilang ini ia menyampaikan sejarah Israel seperti yang terlihat tadi di dalam video yang baru saja kita saksikan bersama. Wah, makin kesurupan yang anti Israel. Jadi menurut saya sikap pemimpin seperti inilah yang ditunggu-tunggu di Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, ras, keyakinan, akidah itu atau keyakinan iman, berbicara antara Tuhan dan manusia.
Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.